Ketika dunia merayakan berakhirnya kolonialisme di Asia Tenggara, banyak yang mengira Vietnam akan memasuki masa damai. Namun tahun-tahun setelah 1954 justru menjadi awal dari babak baru yang jauh lebih kelam, lebih besar, dan lebih brutal daripada perang sebelumnya. Ini bukan lagi sekadar perjuangan bangsa kecil melawan imperium Eropa. Ini adalah medan tempur ideologi terbesar abad ke-20. Tempat Amerika Serikat, Uni Soviet, Tiongkok, dan negara-negara Asia Tenggara terlibat dalam satu konflik yang akan mengubah arah sejarah dunia. Perang ini dimulai bukan dari suara tembakan pertama, melainkan dari sebuah keputusan diplomatik yang tampak sederhana. Vietnam dibagi menjadi dua negara. Di utara, Ho Chi Minh membangun negara sosialis yang fokus pada persatuan dan rekonstruksi nasional. Sementara di selatan, Amerika Serikat mendirikan pemerintahan baru yang mereka harapkan menjadi benteng anti-komunis. Kedua negara ini memegang ideologi berbeda, struktur politik berbeda, dan tujuan masa depan yang sepenuhnya bertentangan. Dari perbedaan inilah ketegangan mulai tumbuh. Bagi Amerika Serikat, Vietnam bukan sekadar negara kecil di Asia Tenggara, tetapi sebagai garis depan pertahanan global melawan komunisme. Di Washington, teori domino menjadi keyakinan utama. Jika Vietnam jatuh ke tangan komunis, maka Laos, Kamboja, Thailand, bahkan Malaysia dan Indonesia dianggap akan mengikuti. Dengan pemikiran itu, Amerika mulai mengucurkan dana miliaran dolar, mengirim penasihat militer, dan perlahan memperluas peranannya dari sekadar pendukung menjadi aktor utama di medan perang. Sementara itu, di desa-desa Vietnam Selatan, kebijakan represif dan pemerintahan yang korup justru membuat rakyat semakin jauh dari pemerintahannya sendiri. Dari sawah, hutan, dan kampung-kampung kecil, sebuah gerakan baru mulai tumbuh, Viet Cong. Mereka bukan tentara asing, melainkan rakyat Vietnam Selatan sendiri yang memilih mengangkat senjata untuk melawan pemerintahan yang didukung Amerika. Inilah benih perang panjang yang akan menguras tenaga seluruh dunia. Di sisi lain, Laos dan Kamboja ikut terseret dalam pusaran konflik. Jalur Ho Chi Minh yang melintasi Laos menjadi sasaran pemboman rahasia terbesar dalam sejarah modern, sementara pergolakan politik di Kamboja membuka jalan bagi kemunculan rezim paling brutal di Asia, Khmer Merah. Pertanyaannya, bagaimana sebuah negara kecil di Asia Tenggara perlahan berubah menjadi ajang pertarungan kekuatan global? Bagaimana Amerika Serikat dengan kekuatan militer terkuat di dunia justru terjebak dalam perang yang tidak bisa dimenangkan? Dan bagaimana Vietnam, negara agraris yang sederhana, mampu bertahan dalam badai perang modern? Inilah kisah tentang ambisi yang terlalu besar untuk dikendalikan, tentang kesalahan yang tumbuh dari keyakinan bahwa teknologi selalu menjamin kemenangan, dan tentang keteguhan rakyat yang tidak pernah menyerah. Ketika perjanjian Geneva ditandatangani pada tahun 1954, banyak orang berharap bahwa kesepakatan itu menjadi titik akhir pertumpahan darah di Vietnam. Namun keputusan membagi negara di garis paralel ke-17 justru membuka babak baru yang jauh lebih rumit. Garis pemisah itu, yang awalnya dimaksudkan sebagai solusi sementara, perlahan berubah menjadi batas politik dan ideologi yang membelah satu bangsa menjadi dua dunia yang bertolak belakang. Di Vietnam Utara, Ho Chi Minh dan para pemimpin Viet Minh memulai proses membangun sebuah negara sosialis. Mereka menghadapi tugas besar, memulihkan ekonomi yang hancur oleh 8 tahun perang, mengorganisir pemerintahan baru, dan menata kembali masyarakat desa yang menjadi tulang punggung perjuangan mereka. Reformasi tanah menjadi kebijakan awal yang paling menonjol. Tanah-tanah besar dibagi ulang kepada petani, kelompok-kelompok produksi dibentuk, dan struktur sosial baru diperkenalkan. Bagi banyak rakyat di pedesaan, ini adalah kesempatan pertama untuk merasakan hak atas tanah yang selama ratusan tahun dikuasai bangsawan atau kolonial. Di sisi lain garis pemisah, Amerika Serikat bergerak cepat membangun Vietnam Selatan sebagai benteng anti-komunis di Asia Tenggara. Washington tidak hanya mengirim uang dan penasihat, tetapi juga merancang struktur politik negara baru itu.
Mereka memilih Ngo Dinh Diem sebagai pemimpin, seorang nasionalis konservatif, anti-komunis keras, dan memiliki hubungan baik dengan kelompok Katolik Vietnam serta pejabat Amerika. Diem dipromosikan sebagai pemimpin ideal untuk menghadapi komunisme, meski banyak kelompok di Vietnam Selatan sendiri tidak mengenalnya atau tidak mendukungnya. Begitu berkuasa, Diem menetapkan pemerintahan yang sangat terpusat. Ia membubarkan kelompok oposisi, menekan para komandan sektarian, dan menyingkirkan pengaruh-pengaruh politik lama yang dianggap mengancam kekuasaannya. Dengan dukungan penuh dari Amerika, Diem mulai membangun negara yang tampil kuat di atas kertas, tetapi rapuh dalam fondasi sosialnya. Reformasi tanah di selatan tidak berjalan, korupsi merajalela, dan banyak petani merasa tidak ada perbedaan antara pemerintahan kolonial lama dengan pemerintah baru yang dibentuk Amerika. Masalah terbesar muncul ketika rencana pemilu reunifikasi 1956 mendekat. Perjanjian Geneva menetapkan bahwa rakyat Vietnam di utara dan selatan harus menggelar pemilu nasional untuk menentukan kepemimpinan Vietnam yang bersatu. Namun Amerika dan Diem memahami bahwa Ho Chi Minh jauh lebih populer di kalangan rakyat termasuk di selatan. Survei rahasia Amerika bahkan menunjukkan bahwa Ho bisa menang telak meskipun tanpa kampanye besar. Menghadapi kenyataan itu, Amerika Serikat dan Ngo Dinh Diem menolak pemilu dengan alasan bahwa kondisi politik Vietnam Selatan belum stabil. Penolakan ini menjadi awal perpecahan besar dalam hubungan kedua pihak. Bagi rakyat Vietnam Utara dan para pendukung kemerdekaan di selatan, penolakan itu dianggap sebagai pengkhianatan terhadap janji internasional. Pembatalan pemilu bukan hanya kegagalan diplomasi, tetapi awal dari ketidakpercayaan yang akan membentuk seluruh dinamika perang berikutnya. Sementara pemerintahan Diem memperkuat kontrolnya, ketegangan mulai tumbuh di desa-desa. Banyak mantan anggota Viet Minh yang tinggal di selatan merasa dikhianati dan mulai kembali berorganisasi. Kelompok-kelompok oposisi kecil mulai membentuk jaringan, menyebarkan pesan perlawanan, dan menunggu momentum yang tepat untuk bergerak. Dari keputusan politik yang tampak sederhana itulah api kecil mulai menyala. Ketegangan yang awalnya bersifat diplomatik perlahan berubah menjadi pemberontakan bersenjata yang akan mengguncang seluruh Asia Tenggara. Ketika Ngo Dinh Diem memperkokoh kekuasaannya di Vietnam Selatan, ia membangun pemerintahan yang secara resmi didukung Amerika Serikat, namun di lapangan memicu ketidakpuasan yang meluas. Diem memandang komunisme sebagai ancaman eksistensial, tetapi siapapun yang tidak sejalan dengannya, termasuk kaum nasionalis yang bukan komunis, pemimpin agama Buddha, dan kelompok petani, sering diperlakukan sebagai musuh negara. Pemerintahan Diem dibangun di atas jaringan keluarga dan kroni. Posisi-posisi strategis didominasi oleh kerabat dekat Diem, terutama dari kelompok Katolik minoritas yang diberi perlakuan istimewa di tengah mayoritas penduduk yang beragama Buddha. Ketimpangan ini tidak hanya terasa di pusat kekuasaan, tetapi merembes hingga ke tingkat desa, menciptakan jarak yang makin lebar antara pemerintah dan rakyatnya. Dengan dalih memberantas pengaruh komunis, Diem meluncurkan program penangkapan massal. Banyak warga sipil, termasuk guru desa, aktivis komunitas, dan mantan anggota Viet Minh yang telah kembali ke kehidupan normal ditahan tanpa proses hukum. Desa-desa dijaga ketat, malam hari diawasi oleh patroli pemerintah, dan siapapun yang dicurigai, meskipun tanpa bukti jelas, bisa menghilang begitu saja. Kebijakan keras ini tidak hanya menyasar para simpatisan komunis, tetapi juga kelompok masyarakat yang sekadar ingin mempertahankan otonomi lokalnya. Petani menjadi kelompok yang paling merasakan dampaknya. Sebagai mayoritas penduduk Vietnam Selatan, mereka berharap perubahan setelah kemerdekaan. Namun Diem justru mempertahankan sistem lama yang menguntungkan tuan tanah besar, sementara reformasi agraria yang dijanjikan hampir tidak berjalan. Banyak petani kehilangan tanah karena struktur administrasi baru yang korup dan penuh pungutan. Dalam pandangan mereka, pemerintahan Diem tidak jauh berbeda dari pemerintahan kolonial lama, hanya diganti wajahnya bukan esensinya.
Kekecewaan yang dipendam selama bertahun-tahun perlahan berubah menjadi perlawanan aktif di berbagai wilayah pedesaan. Pada akhir tahun 1950-an, pemberontakan lokal mulai bermunculan. Awalnya berupa sabotase jalur transportasi, penyerangan kantor pemerintah desa, hingga aksi balas dendam kecil terhadap aparat yang dianggap menindas. Namun, semakin keras pemerintah merespons, semakin besar pula dukungan rakyat terhadap gerakan oposisi. Mekanisme represi yang tidak terarah justru memperluas simpati kepada kelompok-kelompok bawah tanah yang mulai membangun jaringan politik dan militer. Di saat ketidakstabilan meningkat, para mantan kader Viet Minh di selatan yang sebelumnya diam menunggu situasi mulai mengorganisir diri kembali. Mereka membentuk unit-unit kecil yang terhubung satu sama lain dengan struktur yang jauh lebih terencana daripada pemberontakan spontan sebelumnya. Hubungan dengan Vietnam Utara kembali aktif melalui jalur rahasia, baik untuk suplai maupun koordinasi strategi. Pada tahun 1960, semua jaringan lokal yang semula terpisah akhirnya bersatu dalam sebuah organisasi baru, Front Pembebasan Nasional atau National Liberation Front, yang kemudian dikenal dunia sebagai Viet Cong. Mereka bukan sekadar gerilyawan, tetapi gerakan politik dan militer yang memiliki tujuan jelas, menggulingkan pemerintahan diem dan menyatukan kembali Vietnam. Kekuatan Viet Cong tidak terletak pada persenjataan yang besar, tetapi pada dukungan rakyat desa yang merasa tertindas oleh kebijakan negara sendiri. Dalam rentang 4 tahun, dari tahun 1956 hingga 1959, Vietnam Selatan berubah dari negara yang mencoba membangun stabilitas menjadi arena pemberontakan yang meluas. Kebijakan represif diem yang dimaksudkan untuk mematikan gerakan oposisi justru menjadi pemicu lahirnya salah satu kekuatan paling menentukan dalam Perang Vietnam. Memasuki awal tahun 1960-an, Amerika Serikat semakin yakin bahwa situasi di Vietnam Selatan tidak bisa dibiarkan memburuk. Serangan kecil Viet Cong telah berubah menjadi operasi terkoordinasi yang mengancam pusat-pusat pemerintahan. Kekacauan politik, korupsi, dan lemahnya respon militer Vietnam Selatan membuat Washington memutuskan untuk turun tangan lebih jauh. Presiden Dwight Eisenhower dan kemudian John F. Kennedy melihat Vietnam sebagai mata rantai pertama dalam teori domino. Jika Vietnam Selatan jatuh, negara-negara lain di Asia Tenggara diyakini akan ikut tumbang. Dengan keyakinan itu, Amerika mengirim ribuan penasihat militer jauh lebih banyak dari sebelumnya. Mereka bertugas melatih tentara Vietnam Selatan, memperbaiki struktur komando, dan mengoperasikan teknologi militer baru. Helikopter-helikopter Amerika mulai terlihat di langit Vietnam Selatan, menjadi simbol betapa keterlibatan Amerika kini bukan lagi sekadar dukungan, melainkan bagian langsung dalam strategi perang. Bantuan ekonomi juga mengalir deras. Jalan dibangun, pangkalan militer diperluas, dan pemerintah diem dipromosikan sebagai benteng demokrasi Asia. Namun, semua bantuan itu tidak menyentuh akar persoalan. Pemerintahan Ngo Dinh Diem justru semakin tidak mampu mengendalikan situasi. Diem dan lingkaran kecil keluarganya melihat bantuan Amerika sebagai legitimasi untuk memperkuat kekuasaan, bukan memperbaiki negara. Ketika Viet Cong semakin kuat di desa-desa, Diem meluncurkan kebijakan strategik Hamlet, sebuah program besar yang memaksa warga desa pindah ke pemukiman baru yang dianggap lebih mudah dikendalikan pemerintah. Ribuan desa direlokasi, keluarga dipaksa meninggalkan sawah dan kuburan leluhur mereka, dan pagar bambu dipasang di sekeliling kawasan pemukiman baru. Program ini membebani warga desa, merusak kehidupan sosial, dan menciptakan kebencian luas. Alih-alih melemahkan Viet Cong, kebijakan ini justru memperkuat dukungan rakyat terhadap gerakan perlawanan. Bagi banyak warga desa, pemerintah Vietnam Selatan bukan hadir untuk melindungi, melainkan memaksa dan mengganggu kehidupan mereka. Di tengah kegagalan kebijakan tersebut, satu masalah lain semakin membesar, konflik agama.
Mayoritas rakyat Vietnam Selatan beragama Buddha, tetapi pemerintahan Diem yang didominasi elit Katolik justru memberikan perlakuan diskriminatif yang makin terang-terangan. Pembatasan ritual keagamaan, larangan pengibaran bendera Buddha, dan kebijakan yang menguntungkan kelompok minoritas gereja memicu kemarahan luas. Protes demi protes muncul di berbagai kota. Ketika aparat pemerintah menindak keras para demonstran, situasi semakin tidak terkendali. Puncaknya terjadi pada tahun 1963, ketika seorang biksu Buddha, Thich Quang Duc, melakukan aksi bakar diri di jalanan Saigon sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah. Gambar itu tersebar ke seluruh dunia dan menunjukkan wajah sebenarnya dari krisis Vietnam Selatan. Sebuah negara yang bukan hanya terancam oleh pemberontakan, tetapi juga runtuh dari dalam oleh pemerintahan yang tidak mampu memerintah warganya sendiri. Melihat kondisi ini, Amerika Serikat mulai kehilangan kepercayaan terhadap Diem. Para pejabat di Washington menyimpulkan bahwa perang tidak mungkin dimenangkan selama Diem masih memimpin. Diem dianggap keras kepala, tidak mau mendengar nasihat, dan terlalu protektif terhadap kepentingan keluarga sendiri. Dalam sebuah langkah yang sangat menentukan, Amerika akhirnya memberikan lampu hijau kepada kelompok jenderal Vietnam Selatan yang telah lama merencanakan kudeta. Pada awal November tahun 1963, kudeta itu terjadi. Diem dan saudaranya, Ngo Dinh Hu, melarikan diri ke sebuah gereja untuk berlindung, tetapi kemudian ditangkap dan dibunuh di dalam kendaraan militer. Kematian mereka menandai berakhirnya era pertama Vietnam Selatan, era yang dibangun atas dukungan Amerika, tetapi runtuh oleh kesalahan internal yang tidak pernah diperbaiki. Dengan berakhirnya pemerintahan Diem, Vietnam Selatan memasuki babak baru yang jauh lebih tidak stabil. Kekosongan kekuasaan, perebutan pengaruh militer, dan ancaman Viet Cong yang semakin kuat membuat perang berubah bentuk. Dari konflik terbatas menjadi krisis besar yang akan menuntut keterlibatan langsung Amerika Serikat. Tahun 1964 menjadi tahun yang mengubah seluruh arah perang di Vietnam. Untuk pertama kalinya, Amerika Serikat tidak hanya mendanai, melatih, atau memberi nasihat kepada Vietnam Selatan, tetapi memasuki perang secara langsung sebagai kekuatan militer penuh. Pemicu utamanya adalah sebuah peristiwa di lautan yang kelak menjadi salah satu insiden paling kontroversial dalam sejarah modern, insiden Teluk Tonkin. Pada awal Agustus 1964, kapal perang Amerika USS Maddox sedang melakukan patroli intelijen di perairan Teluk Tonkin, tidak jauh dari pantai Vietnam Utara. Dalam laporan resmi, kapal tersebut diserang oleh kapal patroli Vietnam Utara yang menembakkan torpedo. Serangan itu tidak menenggelamkan kapal, tetapi cukup untuk memicu alarm besar di Washington. Pemerintah Amerika segera menyebut tindakan itu sebagai agresi langsung terhadap negara mereka, dan media di AS membingkai peristiwa tersebut sebagai bukti bahwa komunisme di Asia siap menyerang Amerika kapan saja. 2 hari kemudian, laporan kedua muncul. USS Maddox dan kapal lainnya dilaporkan kembali diserang oleh kapal-kapal Vietnam Utara pada malam hari. Laporan ini datang dalam kondisi cuaca buruk, gelombang tinggi, dan radar yang tidak stabil. Beberapa operator radio bahkan ragu apakah mereka benar-benar melihat kapal musuh atau hanya bayangan di layar sonar. Namun bagi pemerintahan Presiden Lyndon B. Johnson, keraguan itu tidak menjadi penghalang. Laporan kedua ini tetap dijadikan bukti tambahan bahwa Vietnam Utara secara agresif menyerang Amerika Serikat. Kongres Amerika Serikat bergerak cepat. Dalam waktu singkat, mereka mengesahkan resolusi Teluk Tonkin. Resolusi ini memberi Presiden Johnson wewenang untuk menggunakan kekuatan militer sejauh yang diperlukan tanpa harus meminta deklarasi perang resmi dari Kongres. Dengan kata lain, resolusi itu memberikan cek kosong kepada Presiden untuk memperluas perang tanpa harus meminta persetujuan Kongres lagi. Banyak anggota Kongres kemudian mengaku bahwa mereka tidak pernah menerima informasi lengkap tentang apa yang sebenarnya terjadi di Teluk Tonkin.
Dengan dasar resolusi ini, Amerika Serikat memasuki fase baru. Lyndon B. Johnson memerintahkan dimulainya operasi bombardir besar-besaran terhadap Vietnam Utara. Pesawat-pesawat tempur Amerika menyerang jembatan, pabrik, gudang persenjataan, dan jalur suplai. Tujuannya adalah melemahkan kemampuan Vietnam Utara untuk mendukung Viet Cong di selatan. Namun operasi ini juga menandai meningkatnya eskalasi perang. Serangan udara terbuka pertama Amerika terhadap negara komunis di Asia. Di Vietnam, dampaknya terasa cepat. Serangan udara memaksa Vietnam Utara memobilisasi lebih banyak pasukan dan memperluas jalur logistik ke selatan melalui Laos dan Kamboja. Di Amerika sendiri, kebijakan agresif Johnson pada awalnya mendapat dukungan luas. Banyak warga menganggap bahwa pemerintah sedang mengambil tindakan tegas untuk menghentikan penyebaran komunisme. Tetapi dukungan ini kelak akan berubah menjadi keraguan lalu kemarahan ketika masyarakat mulai memahami bahwa perang di Vietnam jauh lebih kompleks dari yang digambarkan pemerintah. Insiden Teluk Tonkin bukan hanya menjadi dasar legal keterlibatan Amerika, tetapi juga penanda bahwa perang yang sebelumnya bersifat regional kini berubah menjadi konflik besar yang melibatkan salah satu kekuatan militer terbesar di dunia. Dari sebuah insiden kecil yang terjadi di Lautan Gelap, seluruh wilayah Vietnam dan Asia Tenggara akan segera masuk ke dalam pusaran perang yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah insiden Teluk Tonkin membuka pintu bagi intervensi Amerika, eskalasi perang meningkat dengan cepat. Pemerintah di Washington tidak lagi berbicara tentang bantuan terbatas atau dukungan taktis. Amerika kini merasa harus mengambil alih kendali penuh untuk memastikan Vietnam Selatan tidak jatuh. Dari sinilah babak perang modern dimulai. Perang udara masif dan pengerahan pasukan dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya di Asia Tenggara. Pada awal 1965, Presiden Lyndon B. Johnson mengesahkan Operasi Rolling Thunder. Dengan keputusan ini, Amerika Serikat resmi memasuki perang yang jauh lebih terbuka. Rolling Thunder adalah kampanye pengeboman terbesar sejak Perang Dunia II. Selama bertahun-tahun, ribuan pesawat menghantam jembatan, pabrik, jalur suplai, dan fasilitas militer Vietnam Utara. Washington yakin bahwa tekanan udara besar-besaran akan melemahkan Hanoi dan memutus dukungannya terhadap Viet Cong di selatan. Namun Vietnam bukan Jerman ataupun Jepang yang mengandalkan infrastruktur industri. Target strategis tidak mudah dilumpuhkan. Banyak fasilitas dipindahkan ke hutan, ke pedalaman, atau bahkan ke bawah tanah. Jalan yang dibombardir pada siang hari seringkali sudah bisa dilewati kembali keesokan paginya. Dalam buku On Strategy karya Harry Glenn Summers Jr., kampanye Rolling Thunder dijelaskan sebagai operasi yang intens secara militer tetapi gagal menyentuh inti kekuatan musuh, ketangguhan sosial politik Vietnam Utara, dan kemampuan mereka untuk beradaptasi. Di darat, Amerika meningkatkan eskalasi dengan pengerahan lebih dari 500.000 tentara. Helikopter-helikopter UH-1 Huey mendominasi langit Vietnam, membawa pasukan, logistik, dan serangan cepat. Strategi utama mereka adalah search and destroy. Pasukan dikerahkan masuk ke hutan, mencari Viet Cong, dan menghancurkan unit-unit kecil mereka sebelum musuh sempat menyerang. Namun strategi ini menghadapi musuh yang tidak bermain dengan aturan yang sama. Viet Cong tidak mempertahankan wilayah tertentu. Mereka menghindari pertempuran terbuka, menyerang dari bayangan, lalu menghilang begitu saja. Pasukan Amerika sering terjun ke desa kosong, hutan sunyi atau ladang yang tampak damai hanya untuk diserang setelah mereka mulai mundur. Setiap operasi besar berubah menjadi pengejaran tanpa ujung terhadap musuh yang tidak mau muncul kecuali di saat yang menguntungkan. Terowongan Cuci menjadi simbol paling terkenal dari perang gerilya ini. Di bawah tanah, berlapis-lapis ruangan digunakan untuk bersembunyi, mengatur pertemuan, menyimpan logistik, dan bahkan merawat prajurit yang terluka. Pasukan Amerika sering tidak menyadari bahwa tepat di bawah kaki mereka, ratusan gerilyawan bergerak bebas tanpa terdeteksi. Ditambah lagi dengan jebakan bambu, ranjau buatan tangan, dan penyergapan cepat membuat medan Vietnam berubah menjadi wilayah yang memakan moral tentara asing sedikit demi sedikit.
Bagi banyak prajurit Amerika, tekanan terbesar bukan hanya pertempuran tetapi ketidakpastian. Tidak ada garis depan yang jelas, tidak ada wilayah yang benar-benar aman. Seorang prajurit bisa berjalan di jalan desa yang tenang di pagi hari, lalu dipukul ranjau darat sore harinya di lokasi yang sama. Banyak tentara mulai merasakan bahwa strategi perang tidak jelas dan kemenangan tidak dapat diukur. Angka body count, jumlah musuh yang dibunuh, digunakan sebagai indikator keberhasilan, tetapi itu tidak mengubah fakta bahwa Viet Cong selalu kembali. Pada akhir tahun 1968, Amerika menghadapi kenyataan bahwa kekuatan udara dan jumlah pasukan besar tidak mampu menundukkan sebuah gerakan yang bertumpu pada dukungan rakyat dan taktik gerilya. Dan di saat Amerika mulai mempertanyakan arah perang, Vietnam Utara dan Viet Cong justru menyiapkan langkah besar yang akan mengguncang dunia dan mengubah persepsi publik secara permanen. Tet Offensive. Saat Amerika merasa mulai menguasai keadaan di Vietnam, sesuatu yang sama sekali tidak mereka duga sedang disiapkan oleh Viet Cong dan Vietnam Utara. Di balik laporan-laporan optimistis militer AS, pasukan komunis merencanakan operasi besar yang akan mengubah seluruh persepsi dunia terhadap perang. Operasi ini dilancarkan pada awal tahun baru lunar Vietnam yang dikenal sebagai Tet, sebuah momen yang biasanya diisi dengan perayaan dan gencatan senjata tidak resmi. Namun pada hari yang seharusnya dipenuhi perayaan tahun baru, perang justru meledak dengan intensitas terbesar dalam sejarah Vietnam. Pada pagi 30 Januari tahun 1968, lebih dari 100 kota, desa, dan pangkalan militer Amerika di Vietnam Selatan diserang hampir bersamaan. Saigon, ibu kota Vietnam Selatan, berubah menjadi zona pertempuran. Kedutaan besar Amerika diserang, pos-pos penting sempat direbut sebagian oleh pasukan, dan kota-kota strategis seperti Hue, Da Nang, dan Can Tho menjadi arena baku tembak yang berlangsung berhari-hari. Skala serangan ini bukan hanya mengejutkan Amerika, tetapi juga mengguncang seluruh dunia. Viet Cong, yang selama ini dianggap hanya mampu melancarkan serangan kecil, kini menunjukkan kemampuan koordinasi dan kekuatan yang jauh lebih besar dari perkiraan intelijen Amerika. Secara militer, serangan Tet tidak membawa kemenangan langsung bagi Viet Cong. Di banyak kota, serangan mereka akhirnya dipukul mundur. Amerika dan Vietnam Selatan mampu merebut kembali wilayah-wilayah yang sempat jatuh, dan korban di pihak Viet Cong sangat besar. Namun dalam perang ini, kemenangan tidak hanya ditentukan oleh peta dan angka. Tet justru menjadi kemenangan psikologis terbesar bagi pihak Viet Cong. Di Amerika Serikat, publik terkejut melihat kenyataan bahwa musuh yang diklaim melemah oleh pemerintah justru mampu melancarkan serangan seluas itu. Liputan media memperlihatkan perang dari sudut yang belum pernah disaksikan rakyat Amerika. Kota Saigon terbakar, prajurit AS bertempur dari rumah ke rumah, dan korban sipil berjatuhan. Salah satu momen paling mengguncang adalah rekaman eksekusi seorang anggota Viet Cong di jalanan Saigon. Sebuah adegan brutal yang menunjukkan bahwa kekacauan perang telah merambah hingga pusat ibu kota, bahkan di wilayah yang seharusnya paling aman. Begitu gambar-gambar itu muncul di televisi, opini publik Amerika berubah cepat. Selama bertahun-tahun, pemerintah Amerika menyatakan bahwa perang berada di ambang kemenangan. Namun Tet menunjukkan cerita lain, bahwa musuh tidak melemah dan perang jauh dari selesai. Rakyat Amerika mulai mempertanyakan tujuan perang, biaya yang harus dibayar, dan apakah semua pengorbanan ini memiliki akhir yang jelas. Tekanan publik kemudian bergeser ke dunia politik. Presiden Lyndon B. Johnson yang sebelumnya yakin dapat memenangkan perang, kini menghadapi gelombang kritik yang datang dari segala arah. Media, oposisi politik, bahkan dari sebagian sekutunya sendiri. Dalam suasana yang semakin tidak stabil, Johnson membuat keputusan mengejutkan. Ia mengumumkan bahwa ia tidak akan mencalonkan diri kembali dalam pemilihan presiden tahun 1968. Keputusan itu menandai pengakuan tidak langsung bahwa strategi Amerika di Vietnam menemui jalan buntu. Serangan Tet bukan hanya operasi militer,
Itu adalah perang psikologis yang memaksa Amerika melihat kenyataan bahwa teknologi modern dan jumlah pasukan tidak menjamin kemenangan dalam perang semacam ini. Dalam beberapa minggu, seluruh arah perang berubah. Bukan karena wilayah direbut atau dihancurkan, tetapi karena opini publik di negara adidaya tidak lagi percaya pada kemenangan. Serangan Tet membuka babak baru. Babak ketika Amerika mulai melihat perang ini bukan sebagai misi global yang harus dimenangkan, melainkan sebagai beban yang semakin sulit dipertahankan. Setelah serangan Tet mengguncang keyakinan publik Amerika, Perang Vietnam memasuki fase baru. Ketika Richard Nixon terpilih sebagai presiden pada tahun 1969, ia menghadapi tekanan besar, perang semakin mahal, korban semakin banyak, dan kepercayaan publik terhadap pemerintah merosot tajam. Nixon datang dengan janji yang terdengar sederhana namun ambisius, peace with honor atau perdamaian yang tidak mempermalukan Amerika. Dari sinilah lahir sebuah strategi baru yang dikenal sebagai Vietnamisasi. Tujuan Vietnamisasi adalah mengurangi ketergantungan Vietnam Selatan pada bantuan tempur langsung Amerika. Pasukan AS secara bertahap ditarik pulang, sementara Angkatan Darat Republik Vietnam (ARVN) diperkuat dengan pelatihan, persenjataan modern, dan dukungan logistik besar-besaran. Secara teori, ARVN akan mengambil alih peran utama dalam perang darat, sementara Amerika hanya menyediakan bantuan udara dan intelijen. Namun di lapangan, strategi ini menghadapi tantangan besar. Moral pasukan ARVN tidak stabil, korupsi meluas, dan kepemimpinan militer tidak sesolid yang diharapkan Washington. Ironisnya, meskipun jumlah pasukan darat AS berkurang, perang tidak menjadi lebih kecil. Justru sebaliknya, kampanye udara Amerika mencapai tingkat intensitas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Nixon dan penasihat keamanannya, Henry Kissinger, percaya bahwa tekanan udara besar-besaran dapat memaksa Vietnam Utara menerima perjanjian damai dengan syarat-syarat Amerika. Karena itu, bombardir dilancarkan secara agresif tidak hanya di Vietnam Utara, tetapi juga ke negara-negara tetangga yang dianggap dilewati jalur suplai musuh. Laos dan Kamboja menjadi sasaran pengeboman berskala besar, meskipun kedua negara itu secara resmi tidak terlibat perang. Operasi Menu, kampanye pemboman rahasia di Kamboja, menjadi salah satu aksi paling kontroversial dalam sejarah perang modern. Ribuan ton bom dijatuhkan untuk menghancurkan markas Viet Cong dan jalur Ho Chi Minh, tetapi dampaknya meluas ke wilayah sipil, memicu krisis kemanusiaan, dan secara tidak langsung membuka jalan bagi kekuatan ekstrim seperti Khmer Merah. Di Vietnam Utara, kota-kota penting seperti Hanoi dan Haiphong mengalami gelombang serangan udara yang menghancurkan pabrik, jalur kereta, pelabuhan, dan fasilitas vital menjadi target utama. Serangan ini dirancang untuk memutus kemampuan bertahan Vietnam Utara, namun hasilnya justru memperkuat solidaritas rakyatnya. Banyak penduduk menghabiskan malam mereka di bunker bawah tanah, namun dukungan terhadap pemerintahan Ho Chi Minh tidak goyah. Bagi mereka, serangan udara Amerika hanya mempertegas bahwa perjuangan mereka belum selesai. Di Amerika Serikat, dampak moral dari kebijakan Nixon semakin terasa. Meskipun jumlah pasukan yang kembali ke tanah air terus meningkat, rakyat melihat bahwa perang tidak benar-benar berakhir. Gambar-gambar kehancuran dari Laos dan Kamboja, dokumen kebijakan rahasia yang bocor, serta laporan korban sipil membuat publik semakin tidak percaya kepada pemerintah. Kebohongan demi kebohongan yang terungkap, termasuk penyembunyian skala pemboman rahasia, memperburuk kredibilitas Gedung Putih. Demonstrasi anti-perang mencapai puncaknya pada awal 1970-an, menyebar luas ke kampus-kampus dan kota-kota besar. Di medan perang, Vietnamisasi tidak memberikan hasil seperti yang diharapkan. Meskipun ARVN menerima peralatan modern, mereka sering gagal mempertahankan wilayah tanpa dukungan udara Amerika. Sementara itu, Vietnam Utara melihat penarikan bertahap pasukan AS sebagai tanda bahwa Amerika mulai kehabisan tenaga dan waktu. Pada awal 1973, tekanan politik, korban jiwa, dan kebocoran informasi memaksa Nixon mengambil langkah diplomatik yang lebih serius. Perjanjian Paris akhirnya ditandatangani.
mengatur gencatan senjata dan penarikan pasukan Amerika. Tetapi bagi banyak orang, perang belum benar-benar berakhir. Vietnam Selatan yang rapuh masih harus bertahan sendiri menghadapi Vietnam Utara yang semakin yakin pada kemenangan. Ketika perang di Vietnam semakin membesar, perhatian dunia tertuju pada Saigon, Hanoi, dan Washington. Namun di sebelah barat, sebuah tragedi besar sedang terjadi tanpa sorotan kamera, tanpa deklarasi perang, dan tanpa pengakuan resmi dari pemerintah Amerika. Negara kecil bernama Laos menjadi panggung bagi operasi rahasia terbesar CIA, sekaligus korban dari salah satu kampanye pengeboman paling brutal dalam sejarah modern. Sumber masalahnya adalah jalur logistik yang dikenal sebagai jalur Ho Chi Minh Trail. Jalur ini bukan satu jalan besar, tetapi jaringan ratusan rute kecil yang menghubungkan Vietnam Utara ke Vietnam Selatan melalui hutan-hutan Laos dan Kamboja. Jalur ini menjadi urat nadi perang bagi Viet Cong dan Vietnam Utara, tempat lewatnya pasukan, senjata, makanan, dan perbekalan. Amerika memahami hal ini, dan karena tidak bisa menutup jalur tersebut di Vietnam Selatan, mereka mencari sasaran lain, Laos. Disinilah CIA mengambil peran besar. Tanpa izin publik dan tanpa pengumuman resmi, CIA membangun tentara rahasia yang terdiri dari suku Hmong di pegunungan Laos. Mereka dilatih, dipersenjatai, dan diarahkan untuk melawan pasukan komunis Pathet Lao dan pasukan Vietnam Utara yang menggunakan wilayah Laos untuk bergerak. Bagi suku Hmong yang telah lama hidup terpencil, ini adalah konflik yang tidak mereka pilih, namun mereka dipaksa bergabung karena tekanan kekuatan global yang jauh lebih besar dari negara mereka sendiri. Ketika operasi darat tidak cukup, Amerika mengambil langkah yang jauh lebih ekstrem, pengeboman besar-besaran. Dari akhir 1960-an hingga awal 1970-an, pesawat-pesawat Amerika menjatuhkan lebih dari 2 juta ton bom ke Laos, jumlah yang bahkan melebihi total bom yang dijatuhkan selama Perang Dunia II. Karena operasi ini tidak pernah diumumkan secara resmi, publik Amerika tidak mengetahui bahwa negara kecil itu dibom setiap hari selama hampir 1 dekade. Banyak pilot bahkan tidak tahu persis apa yang mereka serang. Mereka hanya menerima koordinat dan perintah untuk meluncurkan bom sebanyak mungkin sebelum kembali ke pangkalan. Wilayah seperti Sieng Kuang dan dataran megah Plain of Jars berubah menjadi ladang kawah dan puing. Desa-desa lenyap, sawah hancur, dan ribuan warga meninggal tanpa pernah mengerti mengapa bom jatuh di tanah mereka. Sebagian besar bom yang dijatuhkan adalah cluster bombs, bom kecil yang masih aktif sampai puluhan tahun kemudian. Hingga hari ini, banyak anak-anak di Laos menjadi korban ledakan bom yang tersisa di ladang dan hutan karena operasi rahasia itu. Ironisnya, meski dibom begitu hebat, jalur Ho Chi Minh tidak pernah benar-benar tertutup. Jalur itu hanya semakin melebar dan semakin tersembunyi. Karena setiap serangan membuat Vietnam Utara mengubah rute-rute mereka lebih jauh ke dalam hutan. Sementara itu, rakyat Laos terus menerima dampak perang yang tidak pernah mereka inginkan. Laos menjadi contoh paling tragis dari bagaimana sebuah negara kecil bisa terseret dalam konflik besar tanpa suara, tanpa perlindungan, dan tanpa perhatian dunia. Perang Vietnam mungkin berlangsung di negara lain, tetapi kehancurannya menyentuh Laos jauh lebih dalam daripada yang dipahami banyak orang. Ketika perang di Vietnam semakin melebar, Kamboja, sebuah negara agraris yang relatif tenang di antara Laos, Thailand, dan Vietnam, terseret ke dalam pusaran yang jauh lebih besar daripada kekuatan internalnya. Pada akhir 1960-an, Pangeran Norodom Sihanouk berusaha keras mempertahankan netralitas negaranya. Ia menolak berpihak pada Amerika Serikat atau Vietnam Utara dan bahkan menjaga hubungan diplomatik dengan kedua belah pihak. Namun netralitas itu justru membuatnya rentan. Di Washington, sikap Sihanouk dianggap menghalangi operasi militer Amerika di wilayah Indochina. Pada tahun 1970, sebuah kudeta mendadak mengguncang Kamboja. Jenderal Lon Nol dengan dukungan politik dan pembiayaan Amerika Serikat menggulingkan Sihanouk ketika sang pangeran berada di luar negeri.
Pemerintahan baru Lon Nol segera menyatakan perang terhadap pasukan Vietnam Utara yang berada di Kamboja. Kudeta ini merusak keseimbangan politik yang rapuh dan membuka ruang bagi kekuatan ekstrem yang sebelumnya ini berada di pinggiran, Khmer Merah. Pada awal kemunculannya, Khmer Merah hanyalah kelompok kecil komunis agraris yang tidak memiliki dukungan luas. Namun, runtuhnya stabilitas nasional dan pecahnya konflik terbuka antara Lon Nol dan Vietnam Utara menciptakan kekacauan yang sempurna untuk tumbuhnya radikalisme. Sihanouk, dalam upaya merebut kembali dukungan rakyat, justru menyerukan masyarakat Kamboja untuk bergabung dengan Khmer Merah. Sebuah langkah yang secara tidak langsung memberi legitimasi kepada kelompok yang kelak memimpin salah satu genosida paling brutal abad ke-20. Sementara itu, Amerika Serikat memperluas operasi militernya di Indochina. Penggeboman besar-besaran di Laos meluas hingga wilayah Kamboja, terutama wilayah perbatasan yang dianggap sebagai tempat persembunyian pasukan Vietnam Utara. Ratusan ribu ton bom dijatuhkan tanpa banyak publik mengetahui. Dampaknya menghancurkan desa-desa, mengusir ribuan warga ke hutan, dan memperparah ketidakstabilan sosial. Bagi rakyat pedesaan, pemerintah Lon Nol gagal melindungi mereka, sementara Khmer Merah menawarkan janji sederhana, ketertiban dan pembalasan terhadap mereka yang dianggap menjual negara kepada kekuatan asing. Inilah titik balik yang mengubah Khmer Merah dari kelompok kecil menjadi kekuatan besar. Dengan memanfaatkan kemarahan rakyat terhadap pengeboman, kehilangan tanah, dan korupsi pemerintahan Lon Nol, Khmer Merah berhasil merekrut puluhan ribu anak muda desa yang putus asa. Mereka bergerak dari kampung ke kampung, menguasai jalur pedesaan, dan menekan ibu kota Phnom Penh dari segala arah. Perlawanan pemerintah melemah, kondisi ekonomi memburuk, dan wilayah yang masih dikuasai Lon Nol semakin menyempit. Perang saudara di Kamboja berlangsung dengan brutal. Banyak kota kecil jatuh satu persatu, dan Khmer Merah memperluas kekuasaannya dengan kombinasi propaganda, intimidasi, dan dukungan pasukan Vietnam Utara yang melihat runtuhnya Lon Nol sebagai keuntungan strategis dalam perjuangan mereka di Vietnam Selatan. Akhirnya, pada 17 April 1975, Phnom Penh jatuh. Warga kota menyambut pasukan Khmer Merah dengan campuran ketakutan dan harapan, tanpa mengetahui bahwa apa yang datang bukanlah akhir perang, melainkan awal dari salah satu rezim paling mematikan dalam sejarah manusia. Pol Pot dan para pemimpin Khmer Merah segera mengosongkan kota itu, memaksa jutaan orang menjadi tenaga kerja paksa di pedesaan. 3 tahun kemudian, sekitar 1/4 populasi Kamboja hilang akibat kerja paksa, kelaparan, dan eksekusi massal. Kamboja menjadi cermin betapa cepat sebuah negara dapat runtuh ketika kekuatan global bermain di wilayah yang tidak siap menghadapi badai politik dan militer. Dan ketika asap pertempuran di Phnom Penh mulai mereda, di Vietnam sendiri sebuah pertarungan akhir sedang disiapkan. Memasuki awal 1970-an, Vietnam Utara melihat peluang baru. Dengan Amerika mulai menarik pasukan darat dan menyerahkan lebih banyak tanggung jawab kepada tentara Vietnam Selatan, Hanoi percaya bahwa mereka dapat menekan musuh sebelum Vietnam Selatan benar-benar siap berdiri sendiri. Serangan musim semi tahun 1972 yang dikenal sebagai Easter Offensive menjadi bukti bahwa Vietnam Utara masih memiliki kekuatan besar untuk mengguncang Saigon. Serangan ini membuat Amerika menyadari bahwa perdamaian tidak akan tercapai tanpa tekanan tambahan yang nyata. Menanggapi situasi itu, Presiden Nixon memutuskan untuk mengerahkan kekuatan udara Amerika secara maksimal. Operasi Linebacker pertama diluncurkan, menghantam jalur suplai, jembatan, dan basis-basis militer Vietnam Utara. Namun puncak eskalasi terjadi pada akhir 1972 melalui Operasi Linebacker II atau yang kemudian dikenal sebagai Christmas Bombing. Selama hampir 2 minggu, pesawat pengebom B-52 menjatuhkan bom dalam jumlah besar ke Hanoi dan Haiphong. Langit Vietnam Utara dipenuhi cahaya ledakan dan getaran bomnya terasa hingga puluhan kilometer. Serangan itu dimaksudkan untuk memaksa Vietnam Utara menyetujui persyaratan perundingan yang diajukan Amerika. Namun meskipun kerusakannya besar, semangat Vietnam Utara tidak runtuh.
mereka terus mempertahankan posisi tawar, menunjukkan kepada dunia bahwa bahkan bombardir paling intens dari negara adidaya tidak mampu mematahkan tekad mereka. Banyak warga sipil kehilangan rumahnya, tetapi mereka tetap percaya bahwa perjuangan harus diteruskan. Di sisi lain, serangan ini menimbulkan kritik keras di luar negeri dan meningkatkan tekanan politik dalam negeri Amerika sendiri. Pada akhirnya, baik Washington maupun Hanoi menyadari bahwa perang tidak bisa dilanjutkan dengan skala seperti itu. Pada Januari 1973, kedua pihak bersama Vietnam Selatan dan Viet Cong menandatangani Perjanjian Paris. Kesepakatan ini menetapkan gencatan senjata, pembebasan tawanan perang, dan penarikan penuh pasukan tempur Amerika dari Vietnam. Di atas kertas, perjanjian ini membawa harapan bahwa konflik panjang dapat mereda, namun kenyataannya jauh berbeda. Penarikan pasukan Amerika memang mengakhiri keterlibatan langsung Amerika, tetapi tidak menghentikan perang. Vietnam Selatan dan Vietnam Utara tetap memiliki agenda berbeda. Struktur militer masing-masing tetap aktif dan tidak ada mekanisme kuat untuk memastikan bahwa gencatan senjata dipatuhi. Vietnam Selatan merasa ditinggalkan, sementara Vietnam Utara merasa semakin dekat pada kemenangan. Ketika pesawat terakhir Amerika terbang meninggalkan Vietnam, dunia menyaksikan sebuah momen simbolis berakhirnya satu bab besar keterlibatan Amerika di Asia Tenggara. Namun bagi rakyat Vietnam sendiri, ini bukan akhir perjalanan. Tanpa kehadiran Amerika, keseimbangan kekuatan berubah sepenuhnya dan arah perang bergerak menuju hasil yang tidak dapat lagi dicegah. Setelah penarikan penuh pasukan Amerika, Vietnam Selatan berdiri sendirian menghadapi kekuatan Vietnam Utara yang semakin percaya diri. Selama 2 tahun berikutnya, kedua pihak masih saling menekan di berbagai front, namun tanpa dukungan udara dan logistik Amerika, keseimbangan kekuatan berubah secara drastis. Pada awal 1975, Hanoi memutuskan bahwa saat penentuan telah tiba. Mereka meluncurkan ofensif besar yang kelak dikenal sebagai Ho Chi Minh Campaign, sebuah serangan kilat yang dirancang untuk mengakhiri perang sekali untuk selamanya. Serangan dimulai di provinsi-provinsi utara dan wilayah dataran tinggi tengah. Dalam hitungan minggu, posisi ARVN runtuh satu persatu, bukan karena kurangnya keberanian, tetapi karena keterbatasan peralatan, koordinasi yang buruk, dan moral pasukan yang merosot setelah bertahun-tahun perang tanpa kepastian. Ketika kota Buon Ma Thuot jatuh, kepanikan menyebar di seluruh pemerintahan Saigon. Banyak unit ARVN mundur tanpa perintah jelas, menciptakan kekacauan yang mempercepat kehancuran barisan pertahanan. Amerika Serikat yang dulu hadir dengan 500.000 tentaranya, kini hanya bisa mengamati dari kejauhan. Kongres Amerika menolak memberikan dukungan tambahan kepada Vietnam Selatan. Janji-janji lama tentang peace with honor berubah menjadi kenyataan pahit bahwa Saigon tidak lagi menjadi prioritas politik di Washington. Bagi Vietnam Selatan, ini adalah momen ketika semua pintu harapan mulai tertutup. Pada akhir April 1975, pasukan Vietnam Utara mengepung Saigon. Jalan-jalan dipenuhi warga yang melarikan diri, membawa apapun yang bisa diselamatkan. Evakuasi besar-besaran dilakukan di kedutaan besar Amerika, tetapi hanya bagi mereka yang memiliki akses. Ribuan orang memanjat pagar, berusaha masuk sebelum terlambat. Di atap gedung kedutaan, helikopter datang dan pergi tanpa henti, menjemput diplomat, warga Amerika Serikat, dan sebagian kecil warga Vietnam Selatan yang beruntung. Gambar helikopter terakhir yang terbang meninggalkan atap kedutaan menjadi simbol kekalahan Amerika. Momentum yang kemudian dikenang sebagai akhir dari keterlibatan Amerika dalam perang paling kontroversial dalam sejarah mereka. Sementara itu di jalanan Saigon, tank-tank Vietnam Utara bergerak melewati gerbang istana kepresidenan. Bendera Front Pembebasan Nasional dikibarkan, menandai bahwa perang telah berakhir setelah berlangsung selama lebih dari 2 dekade. Kejatuhan Saigon bukan hanya penutup perang, tetapi juga gerbang menuju era baru di Indochina. Pada 2 Juli tahun 1976, Vietnam resmi bersatu menjadi Republik Sosialis Vietnam. Kota Saigon diganti namanya menjadi Ho Chi Minh City, sebuah penghormatan kepada pemimpin revolusi yang visinya akhirnya terwujud.
Di saat yang sama, jutaan warga harus beradaptasi dengan kondisi baru, perpindahan kekuasaan, restrukturisasi ekonomi, dan konsekuensi sosial politik yang sangat besar. Bagi banyak orang Vietnam, ini adalah momen harapan sekaligus ketidakpastian. Bagi Amerika, ini adalah luka politik dan moral yang akan memengaruhi kebijakan luar negeri mereka selama puluhan tahun berikutnya. Dan bagi dunia, kejatuhan Saigon menjadi penutup dari salah satu konflik paling panjang dan paling rumit abad ke-20. Sebuah perang yang melibatkan ideologi, kekuatan global, dan perjalanan panjang sebuah bangsa menuju persatuan. Perang Indochina bukan sekadar konflik regional. Ini adalah pertemuan keras antara ideologi global, ambisi kekuatan besar, dan perjuangan panjang rakyat Asia untuk menentukan masa depan mereka sendiri. Dari ladang padi di Vietnam, pegunungan Laos, hingga desa-desa sunyi di Kamboja, perang ini membentuk ulang peta politik Asia Tenggara dan meninggalkan bekas luka yang masih terasa hingga hari ini. Kemenangan Vietnam Utara menandai akhir dari 3 dekade perjuangan melawan 2 kekuatan besar, Prancis dan Amerika Serikat. Dan meski kemenangan itu mengakhiri perang secara resmi, dampaknya terbentang jauh melampaui batas negara. Jutaan orang kehilangan rumah dan keluarga, puluhan ribu bom yang tidak meledak masih mengancam warga Laos, dan Kamboja harus menanggung mimpi buruk rezim Khmer Merah. Sebuah tragedi yang berakar dari kekacauan yang diciptakan perang. Bagi Amerika Serikat, kekalahan di Vietnam mengguncang kepercayaan diri mereka sebagai kekuatan global. Pemerintah dipaksa mempertimbangkan kembali bagaimana mereka terlibat dalam konflik luar negeri. Pola pikir tak terkalahkan berubah menjadi refleksi mendalam tentang batas kekuatan militer modern. Ini juga melahirkan generasi baru yang lebih skeptis terhadap keputusan perang dan lebih kritis terhadap pemerintah. Bagi negara-negara Asia Tenggara, perang ini menunjukkan betapa rapuhnya stabilitas kawasan ketika menjadi arena perebutan pengaruh global. Namun pada saat yang sama, ia juga memperlihatkan betapa kuatnya tekad sebuah bangsa ketika berjuang demi kemerdekaan dan persatuan. Vietnam, Laos, dan Kamboja masing-masing memasuki era baru dengan tantangan berbeda, tetapi perjalanan panjang mereka menegaskan satu hal, bahwa kemerdekaan selalu datang dengan harga yang sangat mahal. Perang Indochina berakhir dengan runtuhnya Saigon, tetapi warisannya tidak pernah benar-benar hilang. Ia tetap hidup dalam cerita para penyintas, dalam reruntuhan yang ditinggalkan, dan dalam kebijakan luar negeri negara-negara besar yang masih belajar dari kegagalannya. Dan pada akhirnya, perang ini mengingatkan kita bahwa sebuah bangsa mungkin bisa dikalahkan untuk sementara waktu, tetapi jika keinginan untuk merdeka lahir dari hati rakyatnya, tidak ada bom yang mampu menghancurkannya.